Herman, dan pada malam hari ini di acara Special Education Program akan menjadi MC atau moderator Anda 1 hingga 2 jam ke depan, yang tentunya kita kedatangan banyak sekali special guest hari ini yang akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, sudah pasti Anda semua punya banyak pertanyaan, dan kali ini, di malam hari ini, Anda akan langsung mendapatkan informasi yang paling akurat dari orang yang memang sudah sangat berkapabilitas sekali. Dan tentunya buat Anda semua, cepat sebarkan link ini kepada seluruh tim Anda. Saran saya jangan sebar di grup, langsung sebar aja ke referral Anda semuanya, satu persatu, dan pastikan mereka semua menonton acara live pada malam hari ini. Kenapa? Karena saya lihat sekarang ini posisi sudah 5.038. Mungkin di sini saya belum update, tapi mari kita sama-sama bantu untuk tembus sampai angka 10.000 dan kita buat perubahan melalui acara pada malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan informasi yang sangat penting, mendapatkan sebuah visi dari pemimpin-pemimpin kita. Ya, dan malam hari ini kita akan mendengarkan ya sebuah pernyataan, mendengarkan pandangan ya dari pemimpin-pemimpin kita. Dan yang pertama, saya akan mengundang kepada salah satu yang kita kenal sebagai 001 VTube Indonesia. Beliau adalah founder My Future Business School. Beliau juga yang telah memikirkan bagaimana sih sebenarnya memberikan edukasi yang terbaik untuk semua VTuber yang ada di Indonesia. Tentunya pastikan Anda selalu ada di dalam layar handphone Anda di link YouTube tersebut, ya, supaya Anda tidak kelewatkan satu informasi pun. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan sangat antusias Bapak Wilbert Karimun. Silakan Pak Wilbert. Oke, ya ini kenapa kepotong-potong? Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua yang nonton di YouTube. Ya, ini sekarang ini saya ngelihat hampir 6.000 orang. Ya, kalau kita buat Zoom yang kapasitasnya 1.000 orang, kayaknya 5 menit juga udah habis. Ya, makanya kita buat di live streaming melalui YouTube supaya teman-teman VTuber semua bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Karena banyak sekali berita berseliweran di sana-sini dengan berbagai macam versi-versi yang berbeda-beda gitu ya. Makanya kita pengen membuat sesuatu yang mungkin kasih informasi kepada Anda supaya Anda semua bisa mendapatkan informasi yang paling akurat ya. Nah, hari ini yang menjawab pertanyaan bukan saya, karena saya juga mau bertanya dengan seseorang yang mungkin lebih berkapasitas dibanding saya. Ya, karena saya dan Anda kan sebenarnya nggak ada bedanya. Bedanya adalah saya duluan aja gitu. Tapi kita pengen mendapatkan suatu informasi yang lebih valid, informasi yang lebih akurat, supaya kita semua bisa lebih mengerti tentang maintenance yang kita lakukan ini. Karena seperti yang mungkin kemarin sudah diberitakan, bahwa ini adalah suatu kabar gembira untuk kita semuanya, supaya kita semua menuju VTube 3.0, yang menuju VTube yang legal, VTube yang lebih aman, VTube yang bisa lebih nyaman buat kita semuanya. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya pengen mengundang seseorang yang sangat luar biasa. Mungkin Anda sudah ngelihat di posternya gitu ya, bahwa saya akan mengundang CEO dari PT Future ViewTech, yaitu founder dari VTube itu sendiri, orang yang membawa begitu banyak perubahan bagi VTuber-VTuber di seluruh Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya undang Mr. Jack Goy untuk hadir. Oh, sudah. Di sini ada Mr. Jack Goy. Mr. Jack, hari ini kita bicara pakai bahasa Indonesia ya, Pak? Ya, bisa. Biasa kalau saya sama Mr. Jack ngomongnya pakai bahasa Jawa soalnya. Tapi hari ini kita pakai bahasa Indonesia aja supaya semuanya bisa paham. Oke, Mr. Jack. Kita kemarin baru dapat kabar gembira dari Mr. Jack ya, soal adanya VTube 3.0, dan mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para leader yang disampaikan kepada saya, dan saya ingin bertanya langsung supaya memberikan pandangan untuk semua VTuber supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat. Ya, nah ini mungkin yang pertanyaan yang saya nyontek dulu, Mr. Jack, sebentar, saya lihat dulu. Yang pertama mungkin pertanyaannya yang ini dulu. Oke, banyak sekali yang bertanya, apa yang akan terjadi dengan VP member, VP kita, yang sekarang ada di dalam exchange counter atau di aplikasi, Mr. Jack? Oke, terima kasih ya, Robert. So, VP yang tersimpan, VP akan tersimpan dengan baik sehingga ketika VTube 3.0 mulai kembali, jumlah VP rakan-rakan akan tetap sama.
Oh, oke. Nah, Berarti jumlah VIP kita semua aman ya, nggak ada yang hilang nih ya? ya mesti. Tidak ada, oke. Karena kalau hilang kita bisa ini, terjadi gonjang-ganjing pastinya gitu ya. Jadi semua VIP kita akan aman, teman-teman semua. Jadi Anda nggak usah khawatir. Buat Anda yang mungkin, Pak, VIP saya ada di exchange counter, Pak. Sudah saya pindahkan, gimana ya? Tenang aja, semuanya akan tetap terrecord dengan baik. Dan bahkan kemarin juga sudah diinformasikan dari Mr. Jack ya, bahwa tanggal 16 yang mungkin tidak menyelesaikan misi akan diberikan VIP compensation ya, Mr. Jack ya. Betul. Betul. Oke, jadi soal VP semuanya nggak usah khawatir, semuanya akan aman. Nah, saya punya pertanyaan kedua lagi, Mr. Jack. Jadi ketika lagi dalam masa maintenance ini, banyak member yang bertanya, apakah mereka akan tetap mendapatkan misi tanpa menyelesaikan, dapat mendapatkan VP tanpa menyelesaikan misinya? Ada banyak soalnya informasi di luar yang mengatakan bisa. Oke, so yang paling penting rakan-rakan harus paham VP dia datang dari mana. VP didapatkan dari aktiviti menonton iklan. Sekarang sudah tidak ada aktiviti untuk menonton iklan, so tentu sudah tidak akan dapat VP pada masa yang Anda maintenance sekarang. Oh, oke. Jadi justru ketika lagi maintenance ini, berarti itu informasi yang salah ya Bapak Ibu semua. Bahwa ketika lagi maintenance ini, ini hanya dalam masa maintenance saja ya. Karena VP didapatkan dari aktivitas kita menjadi VTuber. Aktivitas kita menonton iklan. Itu yang membuat VP ini akan ada. Tapi kalau misalkan kita tidak menyelesaikan misi, maka secara otomatis kita tidak akan mendapatkan VP. Jadi 14 hari ini, mungkin 2 mingguan ini, atau mungkin sampai awal Maret gitu ya, itu kita tidak akan ada VP yang didapatkan oleh para member ya. Jadi supaya teman-teman semua tahu ini sekarang lagi dalam proses maintenance menuju VTube 3.0. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, semuanya akan baik-baik saja. Tapi VP-nya Anda nggak akan dapat karena nggak mungkin Anda bisa dapat VP tanpa Anda menyelesaikan misinya ya. Karena sekarang kita nggak bisa lagi maintenance, jadi kita tidak bisa mendapatkan VP-nya ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ketika lagi dalam maintenance, nah ini sekarang gini Mr. Jack, ada banyak sekali member-member yang melakukan verifikasi nih, melakukan KYC, mereka sudah input tapi lagi pending. Nah, mereka ini apakah verifikasinya akan tetap terus berjalan atau verifikasinya di pause atau di stop untuk sementara? Oke, bagi proses verifikasi akan tetap dijalankan sehingga member yang sudah melakukan proses verifikasi semua sudah siap lah. Oke. Berarti setelah VTube 3.0 keluar, semua member itu semua akan sudah terverifikasi atau ditolak ya, Mr. Jack ya? Ya, betul. Oke. Berarti teman-teman semua, buat Anda yang mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, baru melakukan verifikasi, mereka perlu menunggu kan memang, ya jadi nggak apa-apa sekalian mereka menunggu sampai nanti VTube 3.0 baru mereka bisa mulai lagi. Oke? Ya ini clear ya, sangat jelas sekali. Yang keempat, Mr. Jack, ketika lagi maintenance, apa yang akan terjadi dengan exposure? Karena kan exposure hanya 40 hari ya. Jadi kalau kita ini ada maintenance, kita mungkin sampai awal Maret mungkin sekitar 14 harian kira-kira, 2 minggu lebih kira-kira. Apakah exposure itu akan tetap terhitung atau exposure-nya akan pause nih Mr. Jack? Oh, oke. Exposure dia tidak akan berubah. Sebab semua activities semua aktiviti di dalam video akan sudah di pause oleh sistem. So sekarang seluruh sistem sudah under maintenance. So ketika kita buka balik, semua exposure-nya akan seperti hari ini saja. Oke, berarti clear. Berarti jika ada orang yang sekarang peringkatnya platinum, mereka ingin sebentar lagi menjadi gold, maka exposure-nya tidak turun ya, Mr. Jack. Exposure-nya akan pause ya. Ya, betul. Oke, tidak turun. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang peringkatnya silver mau gold, lagi mules-mules, mau naik peringkat, Anda nggak usah khawatir karena exposure Anda tidak akan hilang. Buat yang platinum, buat yang gold menuju platinum, itu kan perutnya agak kurang enak ya. Kayak hari di mana mau naik platinum, Anda nggak usah khawatir juga. Apalagi yang platinum mau naik diamond, itu kan biasa itu perut suka nggak enak, kepala suka pusing.
sindrom sering buka tim itu juga sering terjadi. Jadi Anda nggak usah khawatir karena exposure Anda tidak akan hilang ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Semuanya hanya di post dan nanti akan jalan lagi ketika YouTube 3.0. Oke? Ya, ini clear. Oke, yang kelima sebenarnya ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari maintenance ini? Oke, so bagi tujuan maintenance ini adalah untuk melakukan satu perubahan yang besar, yang major di dalam aplikasi video. Yang paling penting, kita ingin melakukan penyesuaian persis seperti yang diminta oleh SWE. Oke. Jadi maintenance ini memang perubahannya besar sekali, Mr. Jack ya? Ya, Oke, jadi perubahannya besar sehingga perubahan-perubahan ini dibutuhkan untuk maintenance dalam waktu yang karena kita belum pernah Mr. Jack maintenance yang sampai selama ini kan belum pernah ya. Jadi Ya. perubahannya ini memang akan saya membayangkan berarti ketika nanti VTube 3.0 keluar maka akan ada satu VTube yang baru dengan rasa yang baru, tapi dengan experience yang berbeda, dengan feel yang berbeda ya. ya, akan pasti akan lebih hebat. Dengan hebat sekali sampai semua rakan-rakan akan semangat saja. Oke. Ini saya juga jadi nggak sabar nih buat menunggu VTube 3.0 ini keluar. Karena waktu VTube 1.0 menuju ke 2.0 aja udah shocking. Nah, dari 2.0 ke 3.0 ini apa yang terjadi nih gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang sakit jantung nantinya. Karena perubahannya begitu dahsyat nantinya gitu ya. Jadi semoga kita sabar menunggu supaya perubahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu tujuan dari maintenance-nya teman-teman. Saya rekap sedikit supaya tujuannya adalah untuk melakukan penyesuaian. Supaya kita bisa menyesuaikan sesuai seperti yang diminta oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Supaya kita bisa sesuai dengan hukum. Sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya yang banyak ditanyakan. Oh ini. Oke, bagaimana VTube di masa depan? Apakah VTube ini akan aman, Mr. Jack? Okey. Kami buat tim management selalu ingin mengikuti aturan dan regulasi di Indonesia. Sehingga kami mengikuti arahan dan bimbingan dari Satgas Waspada Investasi. Kami yakin setelah mengikuti arahan dari SWE, maka VTube akan menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Oke. Berarti memang tujuan utamanya adalah ini adalah untuk VTube yang lebih baik di masa depan gitu ya. Kita mengikuti arahan dan bimbingan dari SWI dan juga beberapa kementerian yang lain yang tergabung di dalam SWI itu sendiri. Oke, itu sangat clear. Oke, ini ada banyak sekali yang bertanya karena kemarin di announcement ada dikatakan bahwa exchange counter akan ada di dalam aplikasi VTube. Nah, itu banyak sekali yang bingung. Nah, mungkin mereka banyak bertanya, Mr. Jack, bagaimana mekanisme transaksi VP nanti yang ada di dalam VTube 3.0? Okey, yang pasti transaksi VP akan dilakukan secara sistem sehingga keamanan dan kenyamanan bertransaksi akan lebih baik. Untuk teknisnya akan dibahas beberapa hari ke depan selepas kami sudah dapat semua izin-izin dari pihak-pihak SWE dan pihak-pihak yang lain lagi. Oke, baik. Oke, ini mungkin banyak sekali ya teman-teman VTuber yang menanyakan ini gimana caranya. Saya banyak sekali dapat pertanyaan ini, mekanismenya gimana, caranya gimana. Cuman yang pasti mungkin kita tunggu dulu aja karena yang pasti semuanya akan dikerjakan secara sistem ya Mr. Jack ya. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya upload slip palsu. Tidak akan ada lagi namanya transfer kurang, salah transfer. Apalagi ya, banyak sekali yang terjadi belakangan ini itu semua sudah tidak akan terjadi Mr. Jack ya. Betul. Oke. Berarti intinya nanti ke depannya Bapak Ibu kita akan punya VTube yang begitu luar biasa karena kita akan semuanya akan digital dan semuanya akan otomatis systemized dan akan lebih kuat lagi gitu ya. Jadi tidak akan ada lagi teman-teman yang khawatir kalau ingin menjual VP-nya misalkan gitu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir dengan itu. Oke. Ini juga banyak. Saya banyak sekali dapat pertanyaan tentang fase kedua dari VTube ini sendiri. Karena banyak orang yang berpikir bahwa VTube 3.0, VTube 3.0 adalah e-commerce phase 2. Apakah itu betul, Mr. Jack? Okey, yang pertama, VTube adalah social media dan advertising. So, fasa kedua, e-commerce adalah
aplikasi yang berbeza hanya saja kami belum bisa untuk umumkan kerana saat ini masih dalam proses final terkait izinnya. So kami harap VTuber semua tetap sabar dan menunggu finalisasinya kerana kami tidak mahu umumkan sebelum izinnya keluar. Tetapi saya bisa umum yang itu adalah satu peluang yang sangat hebat untuk semua VTuber. Oke. Apa ini peluangnya? Peluang yang menarik sekali sepertinya. Tapi pada intinya adalah berarti saya mau confirm ya Mr. Jack bahwa VTube 3.0 dan e-commerce adalah aplikasi berbeda ya. Betul. Oke, Bapak Ibu berarti ini mirip-mirip seperti Gojek dan juga Go Live gitu ya. Jadi kan ada dua aplikasi berbeda. Tapi kita loginnya sama kan Mr. Jack ya? Satu account ya? Apa yang saya bisa umumkan akan tetap sama, okay. Tetapi yang bagi detail-detail kita masih tidak bisa untuk membuat secara pengumuman lagi. Oh, oke, Ya. baik Mr. Jack. Ya teman-teman, Bapak Ibu, saya udah coba untuk tanya-tanya nih ya, tapi belum dijawab ya. Jadi jangan tanya terus ke saya juga pusing jawabnya mau kayak gimana. Ya, jadi intinya fase kedua e-commerce dan sosial media ini adalah dua aplikasi berbeda. Karena Mr. Jack, saya mau kasih informasi ke Mr. Jack bahwa ada orang-orang yang membuat satu intellectual property, intellectual property right. Namanya kalau di Indonesia haki, Mr. Jack. Ada orang yang membuat haki dari VTube itu sendiri, lalu dibuat ada bisa belanja kosmetik, bisa belanja emas, bisa belanja perak, silver, gold, bisa belanja banyak sekali. Lalu tiba-tiba di bawahnya pemilik dari hak cipta tersebut adalah ada perempuan, namanya Widya atau siapa gitu, saya lupa. Berarti itu hoax ya, Mr. Jack? Ya, mesti yang itu hoax dan kalau betul-betul saya di sini ingin minta bantuan dari Powerbird untuk tolong mendapatkan informasinya dan kami akan terus cuba cek sekali dengan lawyer kita, dengan lawyer company kita. Oke, baik Mr. Jack. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, ini fenomena yang terjadi belakangan ini, ada orang-orang yang membuat haki ya, hak kekayaan intelektual yang menggunakan merek VTube lalu didaftarkan seakan-akan itu adalah e-commerce, ada belanja, ada macam-macam soalnya jenis barangnya. Nah, itu semua itu hoax ya. Karena saya melihat Mr. Jack di dalam website itu memang izinnya dalam proses. Jadi bukan real. Karena kalau VTube kita punya kan hak intellectual property itu. Ya. Kita punya copyright ya. Ya. Oke, berarti kalau kita VTube sudah punya copyright itu, maka berarti kalau ada orang yang menggunakan logo VTube untuk membuat izin itu juga, patenkan logonya itu VTube ini, maka mereka pasti akan ditolak. Jadi makanya dalam proses aja terus itu selama-lamanya. Tinggal tunggu sebentar, nanti dia akan ditolak itu sepertinya. Karena logonya sudah dipatenkan oleh perusahaan dari jauh-jauh hari. Ya, oke. Berarti prinsipnya teman-teman semua, kita semua sama-sama paham bahwa VTube 3.0 dan fase kedua e-commerce adalah dua hal berbeda ya. Jadi ini dua hal berbeda, jangan kita gabung-gabungkan karena saya dapat banyak sekali pertanyaan soal itu. Jadi dia akan menggabung-gabungkan, jadi akan pusing nantinya. Jadi VTube 3.0 adalah VTube, sedangkan e-commerce adalah e-commerce. Itu adalah dua hal berbeda. Oke, nanti kalau untuk lebih jelasnya, kita dalam beberapa hari ke depan atau mungkin setelah 1 minggu ke depan kita akan mulai, mungkin sudah bisa ya Mr. Jack untuk bisa diceritakan ke kami. Nanti kami bisa buatkan untuk filenya untuk kita bisa jelaskan ke teman-teman VTuber semua. Ya. Mungkin dalam 2 minggu ya, atau 1 minggu mungkin ya. Ya nanti kita lihat mungkin schedule-nya dari Mr. Jack, komunikasi dengan regulasi. Management team akan cuba untuk buat satu pengumuman secepat mungkin setelah kami sudah mendapat semua izinnya. Oke, baik Mr. Jack. Kita ketemu VTuber di sini pasti akan menunggu supaya izin-izin tersebut segera keluar dan kita bisa segera sosialisasikan kepada semua mitra-mitra dan juga VTuber di seluruh Indonesia. Karena VTuber ini orangnya nggak sabaran, Mr. Jack. VTuber ini, wah, semangatnya betul meluap-luap gitu. Jadi kita harus, kita akan, itu yang kita sulitnya di situ. Kadang-kadang terlalu semangat dia sampai buat hoax juga ada. Jadi kita perlu untuk informasikan lebih detail nanti ke depannya. Ya. Oke.
Ini ada satu pertanyaan yang paling penting yang mungkin saya taruh di belakang. Ini yang paling penting sekali. Banyak sekali mitra-mitra dan member-member kami yang bertanya, kenapa maintenance ini dilakukan mendadak sekali, Mr. Jack? Kenapa tidak ada pemberitahuan? Kenapa tidak ada informasi terlebih dahulu soal maintenance ini? Kenapa begitu mendadak? Oke, pada awal kami rencana untuk tanggal 20 untuk menutup dan melakukan perubahan. Tapi ketika melihat perkembangan VTuber yang semakin diserang, maka kami mengambil keputusan yang sangat sulit untuk menutup lebih awal agar prosesnya lebih cepat dan lebih cepat mendapatkan tanggapan dari SWE untuk proses normalisasi. So saya sini mohon maaf atas keputusan yang mendadak ini. So kita betul-betul ingin VTube yang legal dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Oke. Oh, jadi rencananya tanggal 20, tapi karena memang belakangan ini kita memang banyak sekali mendapatkan ya mungkin serangan lah ya dalam tanda kutip untuk dari berbagai macam pihak, sehingga kita dari perusahaan mengambil keputusan untuk lebih awal ya dalam melakukan maintenance ini. Terpaksa untuk membuat perubahan lebih awal. Oke. Tapi kalau dari saya pribadi, Mr. Jack, kalau saya berpikir lebih awal lebih baik, Mr. Jack. Karena makin ditunda-tunda, maka akan semakin lama, semakin berlarut-larut. Karena juga kan kita sudah lama juga. Kalau memang ini menjadi terakhir untuk kita bisa normalisasi, maka saya yakin teman-teman VTuber semua juga pasti mau untuk kita hanya menunggu tinggal 2 minggu aja kok. Kita sudah melewati berbulan-bulan. Masa hanya menunggu 2 minggu aja kita nggak bisa? Saya yakin kita pasti bisa melewati ini 2 minggu terakhir ini ya. Oke, Mr. Jack, ini mungkin nanti akan ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain karena sekarang ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya itu berhubungan soal e-commerce. Berhubungan dengan technical part yang tadi Mr. Jack bilang mungkin akan disampaikan beberapa hari ke depan. Itu banyak sekali yang bertanya, tapi mungkin kita belum bisa untuk ceritakan sekarang. Nanti saya tunggu update-nya dari Mr. Jack supaya kita mungkin bisa buat acara seperti ini lagi untuk bisa menceritakan kepada seluruh VTuber gitu ya, supaya mereka semua bisa paham. Oke, Mr. Jack, mungkin itu pertanyaan yang paling penting. Saya coba sum up sedikit ya tadi ya dari pertanyaan Mr. Jack. Saya ada sedikit mencatat tadi. Jadi kalau pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan VP di exchange counter dan aplikasi? Maka jawabannya adalah tadi VP-nya aman ya, Mr. Jack. Jumlahnya akan tetap sama ketika sebelum diumumkan, sebelum di maintenance, dengan nanti ketika buka jumlahnya tidak akan berubah. Gitu ya, Mr. Jack. Oke, yang kedua adalah soal ketika maintenance, apakah VTuber akan mendapatkan VP ketika menyelesaikan misi? Tadi Mr. Jack menjawab bahwa VP didapatkan dari aktivitas menonton. Jadi karena kita tidak ada aktivitas menonton itu, karena dalam masa periode maintenance, maka VTuber tidak akan mendapatkan VP-nya ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi setelah VTube sudah dibuka kembali 3.0. Lalu yang ketiga adalah ketika maintenance, apa yang terjadi dengan member yang melakukan verifikasi. Jadi Mr. Jack menjawab bahwa verifikasi akan berjalan ya, akan tetap berjalan. Dan ketika nanti sudah Open 3.0, maka mereka ini yang sudah mendaftarkan verifikasi, maka yang diterima akan sudah verified, dan yang ditolak akan ditolak. Seperti itu ya, Mr. Jack. Oke. Yang keempat adalah tentang exposure. Ini karena banyak sekali mungkin tim member-member VTube yang sudah tidak sabar mau nyampe ke Diamond. Ya, jadi mereka bertanya apa jangan-jangan exposure-nya hilang dan lain-lain. Tadi Mr. Jack menjawab bahwa activity-nya di post ya, Mr. Jack ya. Berarti betul. Semua exposure ini di post. Jadi tidak akan ada kelanjutan lagi. Berarti nanti ketika sudah running 3.0, maka mereka punya exposure akan tetap sama. Tidak ada perubahan ya. Oke, hanya continue saja. Jadi cuma dikasih cuti aja sedikit. Ya. Oke. Yang kelima adalah apa tujuan dari maintenance? Tujuan dari maintenance adalah karena ada perubahan major ya di dalam aplikasi, perubahan besar yang mungkin saya rasa ini lebih besar daripada 2.0 ya. Karena 2.0 kan kita tidak maintenance selama ini ya. Ya, dia akan jauh lebih besar dan juga untuk membuat satu persediaan untuk fasa kedua.
So yang itu sebabnya kenapa dia ambil masa yang lebih panjang compare dengan ketika VTube 2.0. Oke, baik. Berarti tujuannya memang betul ya, untuk karena ini ada perubahan besar, ada major, makanya juga penyesuaian ini banyak sekali nih perubahan ini karena udah major ditambah ada e-commerce lagi nanti. Jadi ada beberapa perubahan besar yang artinya kalau perubahan besar artinya peluang juga berarti buat kita gitu ya. Saya juga nggak sabar nih melihat peluang itu. Ya, tapi intinya tadi Mr. Jack juga sempat menyampaikan bahwa ini untuk penyesuaian yang seperti persis diminta oleh Satgas ya, diminta oleh Satgas Waspada Investasi. Oke, baik. Yang keenam, bagaimana VTube ini di masa depan? Apakah VTube ini aman? Tadi Mr. Jack mengatakan bahwa perusahaan memang selalu ingin mengikuti aturan dan regulasi di Indonesia supaya dan terus mau ikutin arahan ya, dan juga bimbingan tadi saya catat di sini dengan Satgas Waspada Investasi. Dan oke, berarti intinya adalah yakin bahwa ketika mengikuti arahan dari Satgas ini, itu akan jadi jauh lebih baik gitu ya ke depannya. Oke, yang ketujuh adalah mekanisme transaksi nanti VP seperti apa di dalam VTube 3.0. Nah, tadi Mr. Jack menjawab bahwa yang pasti transaksi VP ini dilakukan secara sistematis sehingga keamanan dan kenyamanannya akan lebih baik lagi. Dan untuk teknisnya belum bisa ya dibahas sekarang, akan dibahas mungkin dalam beberapa hari ke depan. Itu setelah apa ya Mr. Jack ya? Setelah izin ya atau apa tadi ya? Saya lupa lagi. Setelah kami sudah dapat semua izin dan juga bagi pihak yang berkaitan sudah cek dan juga sudah approve semua sebelum kita buat secara pengumuman. Oke, baik Mr. Jack. Berarti akan ada kepastiannya 100% final baru akan di-share. Oke, baik. Yang kedelapan adalah, ini paling banyak nih ya, VTube 3.0 adalah e-commerce tahap 2. Itu bukan ya, karena VTube itu sosial media dan e-commerce adalah e-commerce. Artinya itu adalah dua aplikasi berbeda, dua apa namanya ya, dua hal lah ya, dua yang berbeda. Dua sistem yang berbeda, tetapi bekerja sama sekali. Oke. Berarti ada dua hal berbeda, tapi digabung dalam satu rumah gitu ya. Jadi dalam satu rumah, ini ada ruangan namanya VTube, ada ruangan namanya nanti e-commerce gitu ya. Oke, nanti kita ada di rumah itu, kita semua bisa menikmati mau pakai fasilitas di mana aja, gitulah kurang lebihnya. Oke. Dan belum bisa diceritakan lebih lanjut soal e-commerce-nya karena memang masih ada izin-izin yang dibutuhkan. Jadi tunggu izinnya keluar dulu baru akan diumumkan gitu ya oleh dari manajemen, dari perusahaan, dan mungkin nanti dari support system juga akan membantu untuk mensosialisasikan kepada teman-teman semua. Ya. Oke, yang ke-9 adalah maintenance. Kenapa dilakukan secara mendadak? Kenapa tidak ada pemberitahuan? Ya karena memang melihat perkembangan tadi ya Mr. Jack, melihat perkembangan yang VTuber yang semakin banyak pemberitaan sehingga diambil keputusan berat untuk maintenance lebih awal supaya bisa selesai lebih cepat. Intinya itu ya Mr. Jack ya. Ya, betul. Oke, Mr. Betul ya. Semuanya tadi yang saya katakan nggak ada yang salah ya Mr. Jack ya. Ya. Oke, baik Mr. Jack, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari VTuber, kami berharap supaya manajemen sehat selalu, supaya tetap bisa berjuang. Kita akan berjuang bersama-sama untuk supaya VTube 3.0 kita semua sudah siap untuk menyambut VTube 3.0 itu. Cuman kalau bisa Mr. Jack, maintenance-nya jangan lama-lama Mr. Jack. Kalau bisa. Kalau bisa jangan lama-lama. Cepat mungkin. Secepat mungkin. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Jack atas waktunya. Saya nggak ambil waktunya Mr. Jack lebih banyak lagi. Mungkin Mr. Jack bisa leave ruangannya karena saya yakin ada banyak meeting-meeting yang perlu dilakukan supaya kita semua bisa VTube 3.0-nya bisa lebih cepat dari yang dijadwalkan gitu ya, Mr. Jack ya, kalau bisa. Oke, terima kasih ya Pak Bebet. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mr. Jack. Oke, ini mungkin saya kembalikan dulu kepada MC. Silakan Pak Herman.
Terima kasih Pak Wilber dan terima kasih juga untuk kehadiran Mr. Jack pada malam hari ini yang tentunya memberikan kita sedikit pencerahan ya atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul ya. Ada sedikit kekhawatiran-kekhawatiran nih kayaknya nih ternyata sudah terjawab. Dan malam hari ini kita sudah mencapai pesertanya adalah menuju 17.000 peserta dan pastikan Anda bisa menginformasikan kepada rekan-rekan Anda supaya Anda bisa bergabung dengan kami ya sampai dengan acara ini selesai karena di akhir kita akan mendengarkan tentunya banyak sekali motivasi serta visi yang akan disampaikan oleh pemimpin kita. Nah, sesi selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah pesan ya dan tentunya ada motivasi, kita akan belajar dari apa ya istilahnya kalau saya bilang istrinya adalah diamond pertama. Suaminya itu bisa kita katakan seorang trainer yang memang sudah punya jam terbang yang sangat tinggi sekali. Dan keduanya adalah seorang diamond. Jadi couple diamond pada malam hari ini akan menemani kita. Dan kita akan mendengarkan pesan-pesan dari tamu kita pada malam hari ini. Mari kita sambut Bapak Fernando dan Ibu Yunita. Silakan bergabung, Ibu. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Herman, terima kasih. Halo Indonesia. Sekali lagi, halo Indonesia. Salam luar biasa untuk Anda semuanya ya. Salam fantastis untuk warga Fitub, untuk member Fitub ya. Saya sangat bergembira dan bersukacita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memberikan salam terlebih dahulu kepada semua jajaran manajemen Fitub dimanapun Anda berada. Salam hormat dari saya dan istri saya. Yang kedua juga untuk para leader yang sudah membackup jalannya pertemuan kita ya. Begitu banyak para leader yang membackup ini ya di layar belakang ya. Luar biasa sekali, dikerjakan dengan profesional. Dan tentunya juga salam buat Pak Wilbert dan Pak Noval selaku founder untuk kita semuanya ya. Nah, nggak lupa juga, saya juga mengucapkan salam kepada Mr. Jack White dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan itu dari tadi waktu Mr. Jack bicara, saya jujur saya lebih memperhatikan mimik wajahnya Bapak Ibu. Ya, katanya sih mikro ekspresi ya. Aduh, rasanya tuh adem banget. Senyumnya, gerakan matanya ya. Otot-otot wajahnya semuanya optimis. Saya melihat ada kegembiraan ya, itu yang pertama. Saya juga melihat memang ada kehati-hatian dalam berbicara, tapi itu bukan bohong Bapak Ibu ya. Ini yang saya suka sekali ya. Jadi kita menunggu aja untuk Mr. Jack White bisa ada di Indonesia, dan nanti saat ada di Indonesia saya akan ajak makan makanan khas Indonesia. Oke, teman-teman semuanya. 17 Februari, hari ini 17 Februari, hari Rabu. Wow. Kalau saya bilang ya, ini hari yang sangat bersejarah pastinya, dan kita harus penuh ya, kondisi hati ini penuh dengan rasa syukur, ada haru, tegang, bahagia. Ya nggak kalah lah dengan apa namanya proses melahirkan. Antara sakit, terharu, bahagia, semuanya jadi satu Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita tahu bahwa kita seperti masa penantian ya, dan hari ini sepertinya kita mengalami satu kelegaan. Nah, saya mau buka statement yang pertama terlebih dahulu ya. Fitub rasanya beberapa waktu ini sepertinya, nampaknya, terlihatnya kalah. Sepertinya, nampaknya, terlihatnya kalah. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan satu hal, salah Bapak Ibu. Karena apa? Yang terjadi justru pada waktu yang tepat, pada waktu yang pas, Fitub melakukan gerakan yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun juga, bahkan
oleh kami semuanya, para damen-damen termasuk Pak Wilber dan Pak Noval. Dan itu gerakannya sangat hebat Bapak Ibu. Karena apa? Membuat para pemfitnah di luar sana yang bisa jadi Anda nonton ya sekarang ini. Ya, halo untuk para pemfitnah ya. Saya ucapkan dulu selamat datang ya. Saya terbuka untuk menerima pendaftaran Anda di fase yang berikutnya ya. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena kita Fitup melakukan gerakan yang unbelievable, yang nggak disangka-sangka, yang nggak diduga-duga dan bukan hoax. Karena apa? Karena gerakan kita ini sangat-sangat didukung dan dibuktikan oleh surat yang dikeluarkan oleh OJK seperti yang Anda sudah lihat kemarin pada waktu Pak Wilber dan Pak Noval sampaikan. Tadi pagi ya, jam berapa tadi pagi itu? Subuh ya. Tengah malam, bukan tadi pagi ya, pagi sekitar jam 2, jam 3. Saya hanya bisa berkata, lega. Leganya minta ampun Bapak Ibu ya. Lega. Ya sama seperti orang yang sedang berpuasa dan tiba-tiba waktunya buka puasa. Itu bahagianya sudah nggak terkira ya. Jadi masyarakat Fitup, Anda dan saya, hampir 20.000 yang nonton. Sekarang ini, ayo kita tertawa dulu. Kita tertawa deh ya. Kita harus tertawa bahagia. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya tidak ada hal yang lebih membahagiakan ya saat kita mengerjakan Fitup kecuali peristiwa ini Bapak Ibu. Aduh rasanya itu gimana gitu loh ya. Oke, sebentar. Sebelum saya lanjut, saya mengajak Anda untuk ya terlebih dahulu ya. Ya, ini bukan cuma slogan, tapi ini sudah boleh dikata sumpah. Waduh, kalau ngomong sumpah ini kan gimana gitu ya. Satu hati, satu komando, long live Fitup. Oke? Are you ready? Anda siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu hati, satu komando, long live Fitup. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu hati, satu komando, long live Fitup. Tepuk tangan dulu ya buat Anda semuanya. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini kita sudah memasuki masa kelegaan, time of refreshing. Nggak bisa ini ya, nggak bisa diceritakan dah. Semua grup WhatsApp, teman-teman leader semuanya, waduh, happy banget dengan kondisi itu ya. Jadi ribut dalam arti positif, tapi gini Bapak Ibu, ini penting. Kita tetap tidak boleh larut, kita tidak boleh terlena. Ya, kita tetap harus mendukung company. Dengan cara bagaimana mendukung? Nomor 1, jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Doakan supaya semuanya itu lancar. Semua perencanaan itu mulus Bapak Ibu ya. Baik yang sifatnya teknis maupun non teknis Bapak Ibu. Dan selain berdoa, ayo buat Bapak Ibu yang masyarakat Fitup khususnya ya, kalau haters sih saya nggak yakin ya. Tapi kalau kita semuanya saya ajak untuk Anda juga melakukan kalau perlu puasa. Kita tetap harus waspada, nggak boleh lengah, tetap satu hati, tetap satu komando. Mengapa demikian? Karena ibarat petinju, pukulan-pukulan, waduh ini, action gerakan jurus yang dikeluarkan manajemen ini belum membuat lawan itu benar-benar terkapar Bapak Ibu. Baru kaget sempoyongan, gelagapan. Karena apa? Bertubi-tubi, nggak siap. Katanya hari ini sepi ya, komen-komen negatif ya. Tiba-tiba sepi. Tiba-tiba hening. Nggak tahu itu gimana. Mungkin mereka juga shock. Ya, bukan cuma shock aja. Lebih dari shock. Gitu. Oke. Jadi pukulan gerakan yang dilakukan oleh manajemen belum final, masih sempoyongan terhuyung-huyung, hampir jatuh, tapi belum jatuh. Jatuhnya yaitu apa? Tunggu tanggal bahagia yang sudah Anda dan saya semuanya dengar. Jadi mau tidak mau ya Bapak Ibu ya, kita tetap harus waspada. Kita harus tetap melakukan gerakan yang tetap harus action Bapak Ibu. Ya,
Jangan santai dulu, belum ya, belum santai. Jangan santai dulu Bapak Ibu ya. Jangan relax dulu, belum. Relax boleh sebentar aja, tapi tetap kita harus action. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjagakan unity, dengan cara kita menjaga akan kesatuan ini. Nah ini penting ya. Saat kita masuk fase masa tenang ini, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dengan cepat Bapak Ibu ya. Ingat baik-baik. Biar bagaimanapun masa tenang ini adalah masa di mana kita juga mengalami namanya pengujian. Masa untuk kita diuji. Masa kita dimurnikan. Kita diuji sebagai leader. Kita diuji sebagai member. Benarkah kita, kita juga diuji sebagai keluarga. Sebagai leader kita diuji. Sebagai member kita diuji, sebagai keluarga besar kita diuji. Mengapa demikian? Karena Fitup ini adalah home, rumah Bapak Ibu. Saat ini orang tua kita, manajemen dalam hal ini, Mr. Jack dan semua jajarannya, sedang bekerja keras, sedang punya gawe. Anda dan saya, anak-anaknya. Ini dihadapkan pada satu pilihan Bapak Ibu. Ya, yaitu apa? Kita bekerja sama atau kita cuek. Jangan kita cuek Bapak Ibu ya. Walaupun hari ini ibaratnya ibaratnya begini. Orang tua lagi punya gawe tapi anak-anak kita itu masih kecil ya Bapak Ibu ya. Anggap aja kita ini masih kecil kan nggak ngerti kita harus melakukan apa ya. Walaupun kita nggak ngerti harus melakukan apa, sikap yang positif tadi yang sudah saya sampaikan, unity ya. Menjaga komunikasi itu harus tetap kita jaga, kita pegang. Kita erat-erat pegangnya Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar menggenggam saja, tapi pegang erat-erat ya. Nah, masa pengujian ini, masa tenang ini saat orang tua kita menyiapkan akan gawe Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu ya. Pastilah ada banyak godaan. Saya sudah pernah sampaikan dalam pertemuan Zoom, jangan ada yang gugur. Satu hati, satu komando, itu tetap harus kita jaga. Jangan ada yang gugur, jangan ada yang gugur iman Anda, jangan ada yang gugur pengharapan Anda, jangan ada yang gugur keyakinan Anda. Jangan ada yang gugur Bapak Ibu. Ya. Dan tetap kita harus bersikap positif. Jangan dengarkan tukang kompor. Walaupun minyak gas walaupun minyak tanah sudah nggak ada Bapak Ibu, tukang kompor ini tetap ada Bapak Ibu ya, karena minyak tanah sudah diganti dengan gas. Jadi banyak orang-orang yang di luar sana yang tersana kacau langkah-langkah mereka. Sekali lagi, halo para haters, salam ya, salam cinta buat Anda semuanya, karena Anda lah akhirnya benar-benar kami mengalami kebebasan. Ya, saya bahagia banget. Seperti Mr. Jack bahagia, saya pun bahagia. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, dalam masa transisi ini kita tetap nggak boleh lengah, tetap kita harus bekerja. Nah, ini dia pesan saya. Satu, semua diamond, semua platinum, semua gold, selain dalam bersikap dalam bentuk unity, ya. Ingat, yang berikutnya pesan kami dari manajemen dan juga dari Pak Wilbert dan Pak Noval seperti yang sudah disampaikan ke kami, yaitu apa? Tetap dalam satu komando, tetap dalam satu komunikasi. Yang kedua, yang ketiga, upgrade dan update senantiasa berita-berita tentang Fitup dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jangan gampang kita goyah, jangan gampang kita kaget, jangan gampang kita terkejut. Atau di atasnya terkenyut Bapak Ibu. Ini katanya Asmuni ya. Yang tahu Asmuni pasti ngerti itu, Sri Mulat ya. Kalau yang nggak tahu berarti Anda masuk ke generasi milenial ya. Jadi tetap harus upgrade dan update dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting supaya apa? Nggak keracunan Bapak Ibu. Anda nggak karena kalau keracunan ini repot loh Bapak Ibu ya. Dalam sikon seperti ini bahasa saya, jaga makanan Anda, dalam tanda kutip. Jangan keracunan supaya apa? Saat gongnya dibunyikan, maksimum 2 minggu kan? Saat gongnya dibunyikan, maksimum 2 minggu kan? Anda
Anda tidak lagi mencari dokter, ini bahasa saya, untuk meminta yang namanya vaksin anti racun. Tapi sudah langsung Bapak Ibu, saat gong dibunyikan, langsung lari, sprint, menjadi nomor 1. Dan biarkan tukang nyinyir, tukang hoax, hidup mereka nggak berubah. Tapi hidup Anda dan saya yang benar-benar yakin dan percaya, maju terus ya. Ya, saya ulang, ada 3 hal. Bersatu dalam komando, bersatu dalam komunikasi, upgrade dan update senantiasa, berita-berita dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang keempat yaitu apa? Jauhi, hindari ya sumber-sumber berita yang bisa Anda dan saya meninggalkan akan home, rumah kita, yaitu Fitup ini Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Sekali lagi, hari ini hari yang luar biasa. Saya ingin lama-lama dengan Anda, tapi waktu tetap yang saya miliki terbatas ya. Saya sudah menyampaikan poin-poin yang penting. Jadi saya berharap Anda semuanya menangkap ini semua sebagai satu pesan dan jaga itu semuanya Bapak Ibu. Komunikasi tetap kami buka sampai hari ini. Komunikasi kami dengan Pak Wilbur, Pak Noval, dan juga diamond-diamond yang nggak bisa saya sebut satu persatu begitu banyak. Ini sangat intens Bapak Ibu, ya luar biasa. Nggak berhenti Bapak Ibu ya. Termasuk istri saya, ini tidurnya sudah bukan lagi normal ini. Tidurnya sudah mulai lebih pagi jam 3, jam setengah 4 pagi Bapak Ibu. Ya. Nah karena apa? Persiapannya begitu keren kalau menurut saya. Bisa jadi begini, Anda nggak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi percayalah sekali lagi, sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik sedang dan akan terjadi di depan mata kita, dan itu tidak lama. Sukses buat Anda semuanya, salam dari saya dan unit Atmojo. Ada yang mau ditambahkan? Iya, Oke, saya ingin silakan. menambahkan. Buat semua Fitubers Indonesia yang saya kasihi, salam sukses luar biasa. Saya sangat berbahagia sekali. Semalam kita mendapatkan info yang sangat luar biasa, info yang sudah kita nanti-nantikan selama ini, ya. Akhirnya apa yang kita harapkan, doa-doa kita akhirnya terjawab sudah, ya. Dan tadi pagi, ya, saya dan beberapa leader dan semua tim saya merasakan sesuatu yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Apa itu? Kami merasakan ada sesuatu yang hilang. Yang biasanya jari ini ngeklik, yang biasanya setiap hari matching. Loh, hari ini ngapain kita ya? Itu sama. Itu apa tandanya? Artinya Fitup itu sudah masuk ke darah kita, sudah masuk ke nadi kita, sudah masuk ke jantung kita, sudah masuk ke hidup kita. Ya, itu artinya itu. Dan wajar, layak, pantas memang, itu sebabnya kita mempertahankan Fitup. Ya, jadi ini benar-benar luar biasa. Beda loh, ya. Anda yang sekarang dengan Anda pada April tahun lalu itu beda loh. Ya. Kenapa? Kita mengalami proses dan mengalami progres. Ya, ibaratnya orang kalau jatuh cinta itu kalau dulu itu pendekatan, kalau sekarang ini sudah benar-benar itu merasuk ke dalam jantung. Beda. Unit Atmojo yang dulu pada April 2020 jelas berbeda dengan unit Atmojo yang sekarang. Ya, saya yakin Anda juga demikian. Kita semakin maju, kita semakin progres ke depan. Ya, kemudian ada yang bilang, Bu Yunita kok lama sekali, 2 minggu. Saya loh sudah kangen sama Fitup. Saya loh tidak ada kerjaan, itu kode kapcanya saya pencet. Sambil tak saya lihat itu hurufnya berubah. Loh, ini beneran loh saudara-saudara. Beneran ini, karena apa? Kami begitu mencintai Fitup. Ya, jadi terus saya jawab, 2 minggu itu sebenarnya tidak lama loh. 2 minggu itu singkat. 2 minggu itu singkat. Karena apa? Karena kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan tim kita, ya, mengupgrade kapasitas
kapasitas diri kita, mengupgrade kapasitas tim kita, karena nanti setelah 2 minggu itu, setelah legal turun, Anda tahu apa yang terjadi? Akan berbondong-bondong orang mendaftar kepada Anda. Percayalah, karena sudah banyak leader-leader yang awalnya di luar sana tidak percaya dengan Fitup, ya, sudah ada banyak yang calling saya dan mereka mau mendaftar masuk ke dalam Fitup. Percaya saya. Jadi saya katakan 2 minggu ini bukan waktu yang lama. 2 minggu ini singkat. Siapkah Anda menyambut Fitup 3.0? Apakah Anda sudah siap? Loh, jangan main-main loh. Nanti ketika nanti 2 minggu lagi itu dibuka, itu pasti berbondong-bondong orang akan daftar. Saya yakin itu, ya. Lawang sekarang aja, sebelum legalnya itu turun aja sudah banyak seperti ini. Lah apalagi nanti, coba Anda bayangkan. Jadi sekarang ini jangan Anda gunakan untuk santai, ya, untuk melankolis, untuk melo. Aduh, Fitupku, aku kepingin loh ngeklik. Jangan. Jadi kita upgrade kapasitas kita, ya, upgrade kemampuan kita, dan kita harus terus, ya, di dalam tim itu, di dalam grup-grup yang sudah Anda bina, ya, tekankan itu supaya mereka siap. Ibaratnya kalau tentara itu sudah siap maju perang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi terus upgrade, dan doa saya menyertai kalian semua. Sukses, long live Fitup. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Herman. Terima kasih kepada Bapak Fernando dan Ibu Yunita untuk pesan-pesannya, motivasinya. Tentunya ya, apa yang disampaikan Bu Yunita itu benar sekali. Ya, pagi-pagi kelupaan buka Fitup. Oh iya, lupa maintenance. Udah saking kebiasaannya teman-teman ya kita melakukan hal itu. Nah, mungkin kita semua juga sudah tidak sabar ya menantikan Fitup yang terbaru, Fitup yang legal 100%, dan tentunya itu bisa membuat kita menikmati penghasilan lebih besar lagi. Dan sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya nih di bawah ini Anda klik dulu. Ya, bagi Anda yang belum subscribe di YouTube channel My Future Business School, dan Anda bisa klik deskripsinya. Di sana ada Instagram, ada fanpage, kemudian ada apa lagi ya? Kalau nggak salah ya, saya lupa. Mohon maaf pemirsa. Oke, ada Telegramnya juga yang resmi ada di sana. Kemudian ya tentunya link YouTube channel ini. Anda bisa subscribe, dan tentunya Anda akan mendapatkan informasi yang terakurat, dan Anda juga bisa belajar dari channel YouTube ini. Kita akan masuk ke dalam sesi yang berikutnya, di mana sesi ini kita akan mendengarkan cerita, ya, mendengarkan motivasi dari 002 Fitup Indonesia, ya. Tentunya buat Anda yang sudah tahu, orang yang sudah ngangkat tangan nih, sudah siap untuk bergabung bersama kita. Kita sambut Bapak Ahmad Noval. Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Herman, ya, untuk di sesi saya berikutnya ini. Tak lupa juga saya mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih untuk jajaran manajemen sebelumnya ya, untuk Mr. Jack yang begitu tampil di hadapan kita semua, sangat memberikan sebuah energi yang sangat indah dan positif. Makanya kenapa background-nya saya itu warnanya hijau, teman-teman. Hijau itu sangat menyejukkan, ya, sangat membuat kita semua bahagia. Kita semua menyambut kabar bahagia, kabar indah, kabar menyegarkan ini semua, teman-teman. Dan terima kasih juga buat di sini juga ada tadi sudah sharing dengan pasangan couple diamond kita, Ibu Yunita dan Pak Fernando, yang memberikan motivasi yang begitu luar biasa kepada kita semua, teman-teman. Teman-teman semua, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Jack Way, ya, kok saya merasa bahwa ketika di awal ya kita memulai bisnis Fitup, ketika itu kita sudah pernah mengalami sebuah fase di mana apa yang ingin Fitup lakukan di Indonesia, apa yang ingin Fitup berikan kepada kita, semuanya belum ada, teman-teman. Anda bayangin ketika dulu kita memulai, di mana kita cuma hanya menceritakan sebuah konsep. Anda bayangin, ya saya yakin beberapa teman-teman di sini juga hadir di fase-fase awal dulu ya, ketika kita semua cuma mendapatkan sebuah kabar baik kan dari teman-teman kita.
Kita mendapatkan informasi yang begitu bagus untuk kita semua, sehingga kita meyakini bahwa ini adalah sebuah peluang. Tapi di masa itu, teman-teman semua pasti ingat, di masa itu betul-betul kita ditampilkan sebuah situasi, hanya sebuah cerita, kan? Ya, waktu itu saya dengan Pak Wibert bahkan berjumpa dan hanya digambarkan sebuah tulisan saja, teman-teman ya. Sebuah peluang yang berbentuknya cuma tulisan. Nggak ada aplikasinya, teman-teman. Nggak ada aplikasinya, nggak ada wujudnya, dan belum pernah ketemu dengan Mr. Jack gue waktu itu, kan. Jadi hal-hal itu sebetulnya pernah kita alami. Rasa-rasa keraguan yang sebelumnya ini jauh lebih besar, teman-teman. Keraguan itu pernah fasenya kita alami. Nah, itu yang disebut dengan fase awal. Nah, teman-teman semua, VTube juga berubah dari fase 1.0 menuju 1.2. Fase 1.0 di mana kita ingin memberikan sebuah peluang, ya, dan akhirnya muncul. Dan kita bisa rasakan waktu itu di awal, bahkan kita memulai dengan kondisi tidak bisa di-download di dalam Play Store, kan, karena sangat begitu antusiasnya masyarakat, ya, para VTubers ingin join, kan, sehingga perusahaan memberikan link yang dimana link ini sambil berproses ya dulu ya ketika kita mau masuk launching ke Play Store. Nah, itu adalah fase VTube 1.0. Disitulah kita pertama kali kita memulai sebuah perjalanan, ya, sebagai VTubers. Di fase berikutnya, fase di mana 2.0, kita pun mengalami ya, berbagai macam tantangan, berbagai macam perubahan, teman-teman. Dari situlah teman-teman juga mengalami upgrade. Jadi yang terupgrade bukan cuma hanya aplikasinya, teman-teman, tapi ternyata diri kita loh, teman-teman. Ternyata para VTubersnya juga ikut terupgrade, gitu. Saya juga ya mengalami di mana ada juga yang tidak siap untuk mengupgrade diri, sehingga sebagian juga meninggalkan VTube, ya. Tapi juga disitulah kita ketemu dengan orang-orang yang lebih tepat lagi yang bergabung di fase berikutnya. Jadi fase kedua kita pun sudah melewati dan berbagai tantangan yang berbeda di fase kedua. Nah, teman-teman, di fase ketiga ini pun kita harus juga bersiap diri ke dalam perubahan. Jadi sekali lagi, teman-teman, saya merasa bukan cuma hanya VTube-nya yang harus di-upgrade. Bukan hanya VTube-nya menjadi 3.0, tapi VTubers-nya juga pun yang harus juga mengupgrade. Ya, tadi Bu Yunita juga menyampaikan ya, bahwa kitanya pun harus berubah, teman-teman. Kitanya harus menjadi seorang VTuber yang terus menaikkan kelasnya. Menjadi seorang VTuber yang menaikkan kualitasnya, teman-teman. Inilah yang terpenting, kita juga menaikkan diri menjadi VTubers 3.0, teman-teman. Nah, ini yang saya rasa, wow, ini luar biasa. Ya, semua hal yang sudah kita alami, semua masalah, semua tantangan yang begitu kita hadapi bersama, saya yakin itu adalah sebuah proses perubahan di dalam diri kita juga. Dan saya sering membayangkan bahwa kehidupan ini luar biasa. Tuhan ini menciptakan sebuah peluang yang besar dan bagi kita semua, dengan tentunya peluang besar ini diberikan Tuhan kepada orang-orang yang memantaskannya. Dan orang-orang yang siap mendapatkan sebuah perubahan besar juga, teman-teman. Ini yang harus Anda persiapkan. Jadi bukan cuma hanya yang VTube-nya yang berubah menjadi VTube yang baru, VTube yang 100% legal, tapi VTubers-nya, kita semua, kita pun harus menyiapkan sebuah perubahan juga. Perubahan sikap, dan kita sedang diuji, dan kita harus lebih elegan, kita harus lebih sopan. Bukan berarti kita tidak ingin lebih agresif untuk melawan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada kita, teman-teman. Tapi kita harus menyikapi secara lebih dewasa, namun juga kita juga harus bangkit, berdiri, dan menegakkan, dan kita melawan dengan cara-cara yang sopan dan yang elegan. Ini yang harus kita betul-betul resapi, teman-teman. Jadi kita pun harus mengupgrade menjadi versi yang terbaru dalam diri kita. Ini yang sebenarnya yang sedang kita alami. Jadi di fase VTube maintenance, ya, ada waktu, teman-teman. Waktu di mana kita pun harus dan bukan beristirahat sebetulnya. Jadi tidak cuma hanya sistem yang sedang bekerja keras merubah, tapi di saat fase ini kita diberikan sebuah sinyal oleh Tuhan
untuk kita luangkan waktu. Tidak lagi kita bicara soal pipa VP, tidak lagi kita bicara soal kode captcha tidak keluar, tidak lagi kita bicara soal banyak hal masalah teknis lagi, tidak lagi kita berurusan dengan haters yang sering menyerang kita gitu. Jadi kita ada waktu, justru di waktu inilah kita bekerja keras. Untuk apa? Untuk sama-sama yuk kita dengan tim kita datangi tim kita komunikasi dengan tim kita buat mereka lebih kuat gitu. Kita buat mereka juga berubah, mengikuti perubahan dari aplikasi. Ini yang sangat penting. Sehingga ketika nanti aplikasinya sudah berubah, kita pun menyesuaikan. Dan kapasitas diri kita ini juga menyesuaikan. Oh, kita siap dengan masa depan yang lebih cerah. Ini yang luar biasa yang perlu kita sadari, teman-teman. Untuk itu, saya yakin teman-teman semua yang hadir di sini dan yang begitu antusias ya untuk bisa mendengarkan langsung dari semua pemimpin-pemimpin dari perusahaan juga ya, sehingga teman-teman juga pun merasa bahwa informasi yang Anda terima ini adalah bagian yang penting, tapi bukan yang terpenting. Ini memang penting untuk Anda dapatkan, untuk mendapatkan trust kepada diri Anda, ya, tapi yang paling terpenting bagaimana Anda menyikapi informasi yang penting ini untuk Anda lakukan perubahan, untuk Anda lakukan sebuah tindakan untuk, perusahaan ingin merubah sebuah hal yang luar biasa. Kita pun harus mempersiapkan. Ini yang jauh lebih penting. Jadi pesan saya teman-teman, ya kita selama waktu luang yang kita punya ini, dan justru kita manfaatkan untuk tidak lengah, ya, tidak santai-santai. Justru disinilah saat yang tepat Tuhan berikan satu sinyal, sebuah waktu yang perlu kita luangkan untuk bisa mengupgrade diri kita, untuk bisa maju, untuk bisa berkomunikasi dengan tim kita, untuk kita tahu satu sama lain, untuk kita juga bisa menyikapi, untuk kita mengatur strategi, dan banyak hal yang harus Anda lakukan untuk menyambut Fitup 3.0. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Saya yakin dengan hadirnya Fitup 3.0 membuat di dalam sinyal, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita bahwa kami semua VTuber juga pun siap merubah, mengupgrade menjadi upgrade diri yang terbaik mengikuti 3.0. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Herman. Terima kasih kepada Bapak Noval ya untuk pesannya ya buat teman-teman semua. Ini bukan saatnya kita berleha-leha, tentunya kita harus lebih banyak lagi melakukan promosi. Mungkin kita bisa hubungin teman-teman kita yang tadinya kita tawarin nggak mau ya. Anda bisa coba mulai, bro, kita sudah mulai masuk tahap normalisasi loh. Ya mungkin kemarin kita ngerti, kamu takut ya. Sekarang kita semua sudah legal 100%. Jadi mau nggak waiting list nanti ketika sudah launching, kamu bisa bergabung bersama komunitas kami untuk merasakan nikmat aplikasi Fitup. Dan tentunya Pak Noval juga mengingatkan kita semua pada malam hari ini untuk upgrade diri. Bagaimana caranya Anda mengupgrade diri? Yaitu adalah dengan melakukan subscribe di channel ini, dan di sebelahnya ada tombol lonceng, jangan lupa diklik ya sampai warnanya berubah jadi warna hitam, supaya ada banyak informasi, banyak pelatihan bisa Anda nikmati dari channel My Future Business School. Tentunya My Future Business School adalah salah satu support system untuk Anda bisa mengembangkan aplikasi Fitup ini dengan sangat lebih baik. Dan tanpa terasa kita akan memasuki penghujung acara. Kita akan memasuki sesi yang terakhir, sesi yang kita tunggu-tunggu, di mana beliau adalah sang pemimpin. Leadership beliau sungguh sangat luar biasa, menyentuh hati setiap diamond dan setiap member-member Fitup. Setiap kali beliau bicara, room Zoom-nya penuh. Ya, Anda bayangin, hari ini bahkan sudah tertingginya 16.000 tadi. Ya, Anda tahu nggak kalau 16.000 dikumpulin di dalam satu tempat? Ya, itu COVID-nya bisa party di sana, teman-teman. Ya, itu karena itu kita berkumpul malam hari ini di dalam layar kaca untuk bertemu dan mendengarkan apa sih pesan-pesan dari 001 Fitup Indonesia pada malam hari ini. Ya, tentunya, mari kita sambut Bapak Wilbert Karimun. Oke, halo lagi semuanya, kembali ke saya ya. Tadi hasil bincang-bincang santai dengan Mr. Jack, saya berusaha sesantai mungkin supaya teman-teman semua dapat informasi, supaya kita semua bisa mendapatkan yang paling valid, supaya kita semua bisa dapat yang paling benar. Kenapa begitu? Karena
belakangan ini saya ngelihat memang informasi-informasi ini udah kayak apa ya? Udah kayak banjir gitu. Informasinya tuh banjir di mana-mana. Wah, macem-macem informasinya tuh. Yang paling heboh memang kemarin sih ya. Kemarin saya ngelihat tiba-tiba ada satu orang yang ngepost soal apa? Saya nggak tahu. Kayaknya itu bukan izin e-commerce deh. Kayaknya itu saya sempat tanya juga ke teman saya waktu itu yang memang kebetulan sebagai seorang orang yang ngerti hukum gitu ya. Saya tanya, beliau bilang itu pendaftaran untuk hak cipta Pak, gitu katanya. Nah hak cipta itu berarti kan hak cipta atas mereknya VTube. Sementara mereknya VTube sendiri memang sudah ada hak ciptanya gitu. Terus saya tanya, kok ini tulisannya dalam proses gitu, kok bisa diproses? Katanya ya memang bisa diproses, tapi kan belum tentu diterima. Oh, benar juga, masuk akal. Terus yang saya ngelihat lagi, saya geser-geser, ada kosmetik, ada apa, segala macam. Saya bilang, ini orang kok halunya tingkatnya ekstrim juga gitu. Dan saya ngeliat paling bawah, tiba-tiba ada satu alamat, ada dua soalnya kan, kalau kita lihat ada yang tersebar berseliweran di mana-mana itu ada dua. Ada dua yang mendaftarkan sebagai VTube-nya gitu. Padahal sebenarnya kita sudah daftarkan di Haki, itu beda lagi gitu ya. Tapi ini ada dua nih. Ini mana yang pertama menggunakan alamat PT Future Viewtech, tapi bilangnya e-commerce, bilangnya itu VTube. Padahal kita tadi clear kita dengar bahwa VTube itu bukan e-commerce. VTube itu adalah sosial media. Jadi ya sudah pasti itu kan udah pasti bukan dari perusahaan ya. Itu pasti orang ngawur. Yang kedua itu ada alamat orangnya loh. Ada nama orang dan juga alamat orangnya yang membuat hal itu gitu. Saya jadi mikir, emang dia pikir apa ya? Maksudnya mungkin dia ceroboh kali gitu ya. Karena bisa jadi itu alamat akan disamperin sama nggak tahu berapa banyak orang gitu. Karena dia menyebarkan berita itu, nah kan kita nggak tahu. Nah kalau misalkan satu hari disamperin sama 100.000 VTuber tuh apa yang akan terjadi gitu ya dengan rumahnya? Pasti party sekali di situ gitu. Covidnya pasti akan party di mana-mana gitu ya. Makanya saya ngelihat begitu banyak informasi-informasi yang beredar dan tentunya informasi yang nggak valid. Jadi makanya kita akan banyak sekali membuat event-event terutama di webinar dengan YouTube seperti ini supaya teman-teman semua bisa dapat informasi yang valid dan juga yang A1 gitu ya. Yang valid lah dari perusahaan langsung supaya teman-teman semua bisa memahami. Tapi memang juga pasti saya suka sekali dengan style dari manajemennya PT Future Viewtech ini gitu ya. Karena memang yang namanya kita sebagai leader di lapangan, kita sebagai member di lapangan sama manajemen kan beda gitu. Tentunya ada beberapa hal-hal yang mungkin masih dalam sifatnya adalah confidential, sifatnya adalah tidak boleh disebarkan dan juga ada yang boleh disebarkan. Jadi beberapa yang sudah disebarkan kepada Anda semua itu adalah informasi yang valid supaya teman-teman semua bisa menginformasikan kepada timnya masing-masing ya. Tapi juga ada satu yang mungkin saya pengen informasikan gini. Banyak orang bilang gini ya, ini kan maintenance ya. Namanya maintenance itu kan kalau dalam bahasa Indonesia namanya pemeliharaan, benar ya? Anda boleh coba Google tuh. Soalnya tadi saya Google, maintenance itu artinya apa? Pemeliharaan. Artinya kalau kita bilang itu pemeliharaan, berarti kan membuat sesuatu yang lebih bagus untuk kedepannya, benar ya? Tapi juga banyak yang saya bingung gini, sudah dibilang bahwa ini maintenance pemeliharaan untuk yang lebih bagus ke depan, tapi juga banyak yang khawatir. Nah yang khawatir siapa? Yang khawatir itu rasa-rasanya sih mungkin itu haters-hatersnya mungkin ya. Saya nggak tahu sih, tapi mungkin itu yang khawatir. Karena kalau buat saya secara pribadi dan mungkin beberapa teman-teman leader yang lain, kita semalam itu lega luar biasa. Ya lega banget. Oh memang kita tinggal nunggu, oh tinggal sedikit lagi ini selesai gitu. Jadi kita tinggal berjuang, kita bertahan. Ya, nah saya selalu memupuk di dalam diri saya gitu ya bahwa ada satu kalimat yang memang saya pegang terus gitu ya. Intinya adalah be strong because things will get better. It might be stormy now but it can rain forever. Jadilah lebih kuat karena mungkin sekarang dan segala sesuatu akan jadi gini. Jadilah kuat karena segala sesuatu akan jadi lebih baik. Sekarang mungkin lagi ada sedikit badai, sedikit hujan, tapi tenang aja hujan itu nggak bisa selama-lamanya. Karena setelah hujan yang besar, setelah badai yang besar, biasanya pelangi yang indah menanti kita. Jadi memang kalau buat saya pribadi itu yang selalu saya pegang gitu ya. Makanya kita kuat untuk melewati ini. Dan juga yang paling utama adalah memang melihat perubahan dari teman-teman semua. Perubahan yang kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu. Satu
satu keputusan yang kita semua buat itu bisa berdampak dengan begitu besar untuk bukan cuma 1, 2, 3 orang, tapi bisa berdampak bahkan mungkin sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang, bahkan mungkin sampai ratusan ribu orang gitu sekarang ya di seluruh Indonesia yang bisa merasakan dampaknya dari itu. Nah, itu yang membuat kami menjadi kuat dan terus berjuang. Tapi juga Anda juga perlu paham, tadi juga Pak Fernando, Pak Noval juga sudah sharing ya dengan Mr. Jack juga. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi saya ingin salam kepada mereka leader-leader yang luar biasa, Pak Noval, Pak Fernando dan Bu Yunita, dan juga Mr. Jack terutama. Karena sekarang ini kita lagi dalam, ibaratnya lagi dalam masa tenang gitu ya. Kita lagi masa tenang, lagi mau ujian gitu ya. Ibaratnya kalau kita lagi sekolah nih, yang namanya ujian dikasih masa tenang dulu gitu. Masa tenang ini digunakan untuk apa sebenarnya? Masa tenang kalau yang namanya ujian bagi anak-anak sekolah gitu ya. Masa tenang itu digunakan untuk apa? Untuk bermain kah? Untuk seneng-seneng kah? Untuk jalan-jalan ke mall? Atau untuk belajar? Tentunya masa tenang ini kan kita pakai buat belajar, benar ya? Kita pakai untuk upgrade diri kita persis seperti yang Pak Noval tadi bilang, untuk upgrade jadi 3.0. Ya, jadi persis seperti yang tadi Pak Fernando juga bilang, untuk upgrade diri kita supaya kita tidak supaya kita siap, supaya kita ready ketika fase yang baru, bukan fase ya, ketika Fitup 3.0. Karena orang kadang-kadang nyaru gitu dengan fase ketiga, fase kedua. Tapi kan Pak, fase kedua tuh e-commerce, fase ketiga itu apa kan gitu ya. Jadi kita ngomong gini aja bahasanya biar sama. Fitupnya nih Fitup 3.0. Fasenya memang masih fase pertama nih, karena Fitup itu kan fase 1 ya. Tapi kan ada fase kedua yaitu e-commerce yang nantinya akan diceritakan lagi oleh Mr. Jack. Tapi pada prinsipnya adalah fase pertama ini sudah upgrade 3 kali. Dari yang Fitup 1.0, 2.0, sekarang udah mau 3.0. Dalam waktu kurang dari setahun, Anda bayangin ya. Jadi perubahan upgrade itu. Dengan upgrade-nya si aplikasi, sayangnya banyak sekali juga jadi ibaratnya teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, tapi masalahnya terkadang kitanya nih nggak cepat dalam beradaptasi gitu. Kitanya ini nggak cepat dalam menyesuaikan diri, dalam upgrade kapasitas kita supaya kita bisa jadi pemimpin yang lebih baik, supaya kita bisa berkontribusi lebih baik, bukan hanya untuk tim kita, tapi juga untuk secara society secara keseluruhan gitu. Jadi memang kita perlu melakukan upgrade diri itu gitu. Makanya saya ingin mengajak dan menghimbau teman-teman semua untuk ayo kita di masa tenang ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing kepada tim-tim kita bangun komunikasi yang lebih intens, kita pakai waktu ini untuk membangun hubungannya. Untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih erat. Karena memang kita kehilangan pekerjaan utama kita, yaitu gini-gini ya. Kita kan kehilangan nih, kita kehilangan pekerjaan kita. Buat yang mungkin sekarang platinum mau ke diamond, pasti kehilangan pekerjaan untuk buka-buka tim. Buka-buka tim, ngecekin exposure terus gitu. Kita kehilangan itu, tapi di saat yang bersamaan kita dikasih kesempatan untuk kenal lebih dekat dengan tim-tim kita. Kita dikasih kesempatan untuk bisa lebih memahami tim-tim kita gitu. Jadi tidak larut dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya sehari-hari gitu ya, kerjaan sehari-hari, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk lebih kenal dekat dengan tim-tim kita masing-masing ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita membangun itu, kita membangun chemistry itu, kita membangun satu teamwork di dalam tim kita, dalam kerja sama tim. Karena itu akan sangat krusial sekali. Kenapa? Karena nanti ke depannya ketika sudah semuanya ini dalam align dengan hukum gitu, dengan sesuai aturan yang berlaku, maka Anda bisa bayangkan berapa banyak, persis seperti yang Bu Yunita tadi bilang, akan ada banyak sekali yang orang-orang yang akan bergabung bersama kita gitu. Jadi memang kita harus upgrade kapasitas kita. Karena saya percaya buat Anda yang mungkin jadi pemimpin atas 100 orang dan jadi pemimpin atas 1000 orang, sama-sama pemimpin, tapi kemampuannya harus berbeda. Kita harus punya kemampuan dalam memimpin itu, leadership skill. Makanya di sini kita beruntung sekali karena ada trainer leadership yang luar biasa seperti Pak Fernando ya. Di sini kan trainer leadership yang sudah certified gitu. Saya banyak belajar sekali dengan Pak Fernando dan Bu Yunita ini. Banyak sekali saya belajar bahwa memang leadership ini sangat penting dalam kita membangun tim yang bisa jauh lebih besar lagi. Ya, jadi untuk teman-teman semua, saya ingin mengajak Anda semua untuk dalam masa tenang ini kita jangan santai-santai, jangan sampai kita lengah, tapi kita harus lebih waspada lagi ya. Jangan sampai, tapi ya kalau misalkan Anda mau mungkin
bikin hiburan sedikit ya nggak ada masalah ya. Maksudnya itu kan tadi juga saya sempat lihat juga ada orang yang buka-buka yang tadi Bu Yunita bilang tuh yang klik-klik captcha gitu, itu ada juga memang, ada yang mengajak untuk kasih rating yang bagus di Play Store dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali memang yang saya dengar gitu ya dari member-member. Dan memang kreativitas itu memang kita harus curahkan yang lebih banyak lagi kreativitas ini, karena memang kita bisa membuat karya yang lebih bagus. Karena karya itu, VTube ini bukan maksudnya VTube ini hanya sebuah kendaraan, tapi yang berkarya ini kan kita juga gitu. Kreativitas ada di kita. Ada banyak sekali orang-orang yang membuat berbagai macam kreativitas dan berbagai macam karya dengan bergandengan dengan VTube gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi ada satu yang mungkin saya ingin tekankan dan ingin saya ingatkan kepada teman-teman semua. Jangan sampai Anda menggunakan sebuah opini Anda untuk membuat sebuah karya. Karena saya ngelihat banyak banget yang lakuin kayak gitu ya, membuat karya tapi overclaim. Nah, overclaim itulah yang perlu memang kita jaga sama-sama. Jangan sampai kita berbicaranya itu terlalu lepas gitu, remnya blong gitu. Jangan sampai kita mendahului, bahkan seringkali mendahului dari perusahaan. Kan saya sering sekali ngelihat gitu ya. Bahkan sampai beberapa ada yang bilang ini klaimnya banyak banget lah gitu. Makanya kita berkarya, dan karya seperti apa sih yang bisa kita buat? Mungkin karya-karya yang saya senang sekali ya melihat ketika ada orang-orang yang memberikan sumbangan ketika teman-teman kita di beberapa pulau kemarin terdampak bencana. Kita bikin ada bakti sosial lah, ada menyumbang lah, ada gerakan untuk mengumpulkan donasi dan lain-lain. Itu satu kegiatan yang menurut saya sangat positif sekali gitu. Jadi bukan hanya dari bisnisnya saja kita bisa berkontribusi dengan memberikan harapan kepada bangsa Indonesia ini, tapi juga kita bisa berbagi bersama teman kita yang mungkin lagi sulit. Tapi juga saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua bahwa VTube ini bukan hanya kita sebagai member nonton sebagai penonton tok. Jadi VTube ini bukan hanya kita sebagai penonton, bukan hanya kita sebagai orang-orang yang mengajak teman kita untuk menonton. Enggak. Tapi VTube ini bisa dijadikan sebuah kendaraan untuk orang-orang yang mau beriklan. Jadi buat teman-teman yang merupakan seorang pengusaha gitu, atau mungkin UMKM, dan bingung mau jualan produknya di mana, mau sell produknya di mana gitu ya. Anda punya tempat, Anda punya alat yang begitu dahsyat yang namanya VTube, yang bisa Anda gunakan untuk Anda beriklan di sana. Anda harus tahu hasil iklannya itu luar biasa. Omsetnya itu ada yang naik 200%, 300%. Itu banyak di mana-mana. Dan kabar baiknya adalah Anda bisa beriklan dengan menggunakan VP. Anda bisa beriklan dengan menggunakan VP sehingga produk Anda itu bisa dilihat oleh banyak orang dan produk Anda bisa dipasarkan dengan lebih baik. Ya. Nah, saya juga kemarin sempat buat satu acara kemarin di Zoom, mungkin beberapa nggak bisa masuk. Itu ada loh orang yang sampai jualan kue lapis. Mungkin teman-teman ada yang nonton, mungkin ada juga nih yang beli. Itu omsetnya naik 3 kali lipat loh ketika beriklan di VTube. Tapi mungkin ada yang di antara Anda yang mikir, wah iklan di VTube mahal Pak. Enggak, iklan di VTube itu satu kali tayang cuma 30 perak. 30 perak itu kan murah ya. Anda bayangkan kalau 30 perak ada yang nonton 100.000 orang misalkan. Itu berarti 3 juta kira-kira ya. Yang iklan yang kita keluarkan tuh 3 juta. 300.000 orang yang menonton. Kita nggak usah ambil angka gede-gede lah. Dari 300.000 orang yang menonton, ada 10% aja yang tertarik. Itu 30.000 orang yang tertarik. Dari 30.000 orang, kalau ada 10% lagi yang menghubungi Anda, artinya ada 3.000 orang yang menghubungi Anda. Kalau dari 3.000 orang yang menghubungi Anda, itu kita ambil contoh 10% lagi aja. 300 orang yang membeli produk atau jasa Anda. Nah, kira-kira iklan 3 juta jadi murah atau jadi mahal? Anda hitung sendiri buat Anda yang punya usaha. Jadi kita juga bisa membantu teman-teman kita yang UMKM untuk bisa beriklan di VTube. Supaya apa? Supaya mereka juga merasakan bahwa produk mereka juga bisa laku. Jadi bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai pengiklan. Inilah ekosistem yang kita bangun. Ada penontonnya, ada pengiklannya. Kita perusahaan ada banyak iklan-iklan dari internasional dan juga multinational company gitu ya. Dari yang perusahaan-perusahaan besar. Tapi jangan lupa, perusahaan besar itu memang udah kaya gitu, perusahaan-perusahaan itu. Tapi yang kita pengen bantu adalah UMKM. Yang kita pengen bantu adalah supaya teman-teman kita yang UMKM untuk bisa naik bersama-sama. Supaya dengan naiknya UMKM ini, dengan semua UMKM bisa mendapatkan
perekonomian yang lebih baik, maka kita berharap bahwa Indonesia ini akan jadi negara yang lebih baik. Karena pada tujuan akhirnya adalah, kan bukan jangan tanyakan apa yang kita bisa berikan kepada negara, tapi jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita kontribusikan kepada negara ini. Nah, Fitup ini bisa menjadi suatu kendaraan itu. Makanya saya ingin mengajak teman-teman, kalau Anda punya teman-teman yang mungkin punya usaha atau usaha kecil, online shop, ada jualan produk atau jualan jasa atau apapun itu, ayo berikan di Fitup. Ya, ayo berikan di Fitup supaya kita bisa dapat omset penghasilan yang berbeda, bukan cuma dari nonton, tapi juga dari ngiklan. Dari kita punya usaha sendiri juga bisa bertumbuh. Ya, supaya ekosistem ini jadi sehat gitu. Nah, itu yang ingin saya ajak supaya lebih banyak lagi. Sekarang ini juga sudah cukup banyak sebenarnya UMKM yang beriklan, dan Anda mungkin sering melihat ada iklan yang berulang-ulang kali. Nah, yang berulang-ulang kali itu apalagi kalau bukan hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus sekali. Banyak orang di luar sana bilang iklan di Fitup itu nggak akan menghasilkan karena penontonnya bayaran. Dia salah. Kenapa? Karena penonton bayaran punya duit buat beli barang. Kan gitu. Penonton yang di luar belum tentu punya duit buat beli barang, tapi kalau di Fitup penonton bayaran ini punya bayaran gitu. Jadi produk dan jasa kita itu bisa lebih dipasarkan dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti beberapa hari ke depan juga akan ada sosialisasi soal pengiklan ini supaya teman-teman semua juga bisa membantu bukan hanya dari sisi nontonnya aja, tapi juga dari ngiklannya. Bahkan banyak juga yang nggak sedikit juga ya orang-orang yang beriklan di Fitup dapat manfaatnya, jadi percaya dengan Fitup dan jadi aktif di Fitup. Itu juga banyak sekali. Ya, jadi Anda juga bisa bukan cuma dari sisi nontonnya aja, tapi juga dari pengiklannya. Ya, jadi teman-teman semua, ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika lagi masa tenang ini. Dan saya berharap teman-teman semua bisa mendapatkan keyakinan dan kekuatan yang sama seperti kami, leader-leader Anda. Karena kami semua sekarang lagi euforia luar biasa, tapi di satu sisi kami semua juga sedang siap-siapnya gitu, sedang menyiapkan senjata-senjata kita, sedang menyiapkan diri untuk pertempuran yang lebih hebat lagi ke depannya. Karena kami percaya dengan Fitup ini kita bisa membantu bukan cuma diri kita, bukan cuma keluarga kita, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa berkontribusi kepada negara. Ya, nah itu yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Anda, dan terakhir pesan saya untuk Anda adalah Anda harus selalu terus percaya, Anda jangan pernah Anda menyerah, dan Anda harus selalu ingat yang paling sulit adalah yang di awal. Kesulitan itu paling sulit itu di awal aja. Jadi setelah kita sudah bisa melewati semua ini, maka akan ada satu panen raya yang bisa kita rasakan. Setelah kita melewati badai yang begitu berat, maka kita akan melihat pelangi yang begitu indah. Jadi kembali ke teman-teman semua pilihan ada di tangan Anda masing-masing, tapi kami berharap jangan sampai ada satu orang pun yang gugur. Kami berharap teman-teman semua bisa mendapatkan apa yang kami rasakan. Semoga teman-teman semua bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda, dan semoga Fitup bisa menjadi jalan buat kita semuanya. Sekian dari saya, selamat malam. Terima kasih Bapak Wilbert Karimun untuk sambutan motivasi yang tentunya banyak mengingatkan kita ya untuk terus bertumbuh juga, untuk terus memanfaatkan masa tenang ini sebagai masa yang paling terbaik ya, Anda bisa mengembangkan diri dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, acara Special Education Program kita pada malam hari ini sudah selesai. Tentunya saya Herman Yulianto sebagai MC Anda mohon undur diri dengan satu yel-yel yang selalu kita ucapkan. Satu hati, satu komando, long live Fitup. Saya Herman, sukses buat Anda semua. Bidai.